Shalom semuanya. Pagi hari ini kita kembali belajar dalam pelajaran agama Kristen kelas 7 dengan topik disiplin merupakan pondasi membangun karakter. Jika kamu baca berbagai buku mengenai orang-orang sukses, hal yang menonjol dalam diri mereka adalah disiplin. Hal utama yang menjadi penentu keberhasilan mereka ialah pembentukan disiplin diri. Memiliki disiplin diri membuat seseorang dapat menggunakan seluruh bakat dan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Kemampuan disiplin diri bukan bawaan, melainkan kualitas yang diperoleh berkat pelatihan terus-menerus sehingga disiplin menjadi kebiasaan hidup. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah hal-hal apa saja yang dapat membentuk disiplin diri dalam diri seseorang? Menurut Bedi Kogoya, ada beberapa ciri khas yang dapat menunjuk pada sikap disiplin. Yang pertama adalah ketaatan dan kepatuhan. Taat pada aturan, norma, dan etika yang berlaku dalam masyarakat, di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Misalnya sebagai remaja, taat pada jam masuk sekolah, mengikuti pelajaran secara teratur, mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas lainnya yang diberikan oleh guru, memberi salam pada guru, dan berlaku sopan baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Yang kedua adalah loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di sekolah, di rumah, maupun dalam masyarakat. Ada aturan di sekolah bahwa peserta didik hanya boleh pulang setelah jam pelajaran selesai, kecuali ada kepentingan tertentu. Seseorang selalu setia menaati peraturan ini, menjaga nama baik sekolah dan keluarga setiap saat dimanapun berada dengan cara tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sopan. Misalnya, tidak berkata kotor, tidak berkelahi dengan teman dari sekolah lain. Yang ketiga, mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Peserta didik tahu dan paham mana tindakan yang sesuai dengan aturan dan yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak hanya tahu, tetapi menjalankannya dalam tindakan. Misalnya, masuk sekolah adalah pukul 7 atau 7.15, tergantung sekolah masing-masing. Maka kamu akan selalu masuk ke sekolah pada jam 7 pagi, kecuali terjadi peristiwa tertentu yang tidak direncanakan. Yang keempat, mampu mengendalikan diri. Ada pepatah yang mengatakan, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya, manusia harus mampu menaklukkan diri sendiri, barulah mampu menghadapi tantangan lainnya. Kita harus mampu mengendalikan kemarahan, keinginan diri yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam agama maupun budaya masyarakat kita. Banyak keinginan dalam diri kita yang terkadang jika diikuti akan membawa kita ke arah yang tidak baik. Misalnya, kamu ingin menggunakan waktumu sebanyak-banyaknya untuk bermain, tetapi kamu harus belajar supaya tidak ketinggalan pelajaran. Maka kamu harus mengendalikan dirimu untuk tidak menggunakan waktu yang berlebihan untuk bermain. Atau ketika ulangan,
Kamu melihat banyak teman yang menyontek. Kamu juga ingin melakukannya, tetapi kamu dapat mengendalikan keinginan itu. Berarti kamu dapat mengendalikan diri. Kelima, terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Disiplin bukanlah ilmu yang hanya diajarkan, tetapi harus dilakukan dalam tindakan hidup. Kamu hanya dapat membentuk dirimu sebagai pribadi yang disiplin jika kamu terus melatih dirimu untuk melakukannya setiap saat, kapan dan di mana saja. Hal itu harus dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Kamu pasti merasa amat berat, bukan? Mulailah dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya, datang tepat waktu dan menyeimbangkan waktu untuk belajar, berdoa, membaca Alkitab, dan bermain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan disiplin diri? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya mentaati tata tertib. Disiplin diri berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Pertanyaan terakhir, mengapa remaja membutuhkan disiplin diri? Remaja adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk sosial, remaja hidup bersama orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Sebagai individu, seseorang membutuhkan aturan dan norma kehidupan yang dapat dijadikan pegangan dalam membangun diri sendiri, dan itu diperoleh melalui disiplin. Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, entah itu teman, orang tua, keluarga, dan lain-lain, maka seseorang membutuhkan panduan berupa aturan, norma yang mengatur hubungannya dengan orang lain sehingga tidak saling mengganggu dan merugikan. Melalui pelaksanaan aturan, tata tertib, dan norma yang berlaku, maka seseorang terhindar dari berbagai konflik yang dapat merugikan dirinya ataupun dijauhi oleh semua orang. Umumnya, disiplin menyediakan kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten pasti membawa manfaat bagi hidup kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu memang tidak mudah. Mengapa demikian? Yang pertama, karena manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan yang ada. Yang kedua, kita selalu menganggap norma, aturan, dan tata tertib sebagai sesuatu kewajiban atau beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Pepatah mengatakan, kita akan lebih mudah menerapkan disiplin diri jika kita mencintai apa yang kita kerjakan. Ketiga, manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat kamu pelajari dalam kaitannya dengan membentuk disiplin pribadi dalam dirimu. Menurut Beni Kagoya seperti berikut. 1. Meyakini bahwa disiplin adalah sesuatu yang positif. 2.
disiplin merupakan salah satu wujud ibadah. Ketiga, menjadikan disiplin sebagai kebutuhan hidupmu. Dengan demikian, kamu akan merasakan lapar dan haus akan disiplin, seperti kamu membutuhkan makanan dan minuman. Yang keempat, mampu menaklukkan keinginan dirimu sendiri yang tidak sesuai dengan tata tertib, aturan, dan norma yang berlaku. Yang kelima, terbiasa melakukan aturan dan norma di sekolah maupun di rumah yang dimulai dari bangun dan tidur tepat waktu, tiba di sekolah tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, berdoa dan membaca Alkitab secara teratur, menghormati orang yang lebih tua, membagi waktu antara bermain dan belajar. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Shalom.